Boleh, boleh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, saya mau mengajak diskusi. Ini sebenarnya baru pengantar. Kemarin sempat ngobrol sama Pak Solikin. Jadinya untuk yang pertama ini kita mulai dengan pengantar dulu dari pemrosesan bahasa alami atau sering disebut juga natural language processing. Oke. Ini saya mau cerita dulu tentang saya, mungkin kenalan maksudnya. Saya mau kenal dulu. Saya S1 dan S2-nya kebetulan di ITB. Dari S1 tuh memang bidangnya di Natural Language Processing. Kemudian di S2-nya sendiri baru lulus tahun 2007. Gitu. Jadi pulang ke Indonesia 2008. Kemudian secara karir saya pernah jadi Prodi S1 Informatika ITB. Sekarang masih sebagai Kaprodi S3. Insya Allah tahun ini selesai. Moga-moga bagus. Sekarang kita mengemban amanah juga menjadi Ketua Pusat Artificial Intelligence ITB, baru berdiri dari akhir tahun lalu. Sebelumnya pernah jadi ketua dari Indonesian Association for Computational Linguistics. Ini istilah lain dari Natural Language Processing. Itu terakhir tahun 2018, sempat juga jadi IT Indonesia. Sekarang sedang bersama dosen-dosen lain, diisi di bidang speech, di bidang image, Ikmam di bidang high performance computing, Pamti di bidang training. Kita jadi bareng-bareng mengembangkan satu startup yang kami sebagai dosen itu hanya sebagai narasumber di produk, bukan mengurusi bisnis ya. Jadi memang ada khusus CEO-nya, itu namanya Pak Saadi. Untuk yang S3 ini tadi kebetulan Bu Adi cerita tentang S3 Teknik Elektro Informatika. Ini kebetulan lagi buka gelombang 2, Bu. Jadi mangga yang berminat untuk ikut ke S3 di ITB, ini lagi ada gelombang 2. Kemarin gelombang 1 kita ujiannya online semua, wawancaranya online. Kemudian nanti juga masih ada gelombang 3 sebenarnya. Kemudian di gelombang 2 ini, yang menarik ada opsi baru di S2. Jadi ini bareng-bareng S2. Ya. Yang S2 itu ada opsi baru namanya Master by Research. Jadi isinya lebih banyak ke riset. Tadi saya dulu ya. Lumayan banyak yang berminat. Oke. Jadi kalau Master by Research kebanyakan tentang riset. Kalau misalnya memang ada yang pengen dari mulai S2-nya sudah riset, itu bisa juga mencoba yang program Master by Research. Bapak Ibu, hapunten di mute dulu supaya kita noise-nya nggak banyak ya. Bapak Ibu yang belum Saya nge-mute dulu sebentar. Ya, kerasa ya Bu ini. Oke. Baik, sebelum masuk ke NLP itu sendiri, saya masuk dulu ke artificial intelligence. Pertanyaannya, apakah artificial intelligence itu hype atau bukan? Apakah ini sebuah istilah yang kayaknya tidak mungkin terjadi atau kita jauh dari situ? Nah, kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya di image processing, kalau kita pakai Facebook, kita upload foto, itu langsung oleh Facebooknya di segmen mukanya, dan kemudian diberitahu ini siapa. Ini kita sudah pakai artificial intelligence itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya aja dengan di Facebook dan image. Yang lainnya lagi di speech processing. Bapak Ibu ada yang sudah pernah pakai pengenalan suara di HP misalnya ya. Ini ada Google, Microsoft, Apple, Nuance. Mereka sudah ada yang menyediakan pengenalan suara bahkan untuk bahasa Indonesia, bukan hanya untuk bahasa Inggris. Mohon maaf, ini saya mute lagi sebentar. Karena kita baru pertama kali. saya nggak bisa bantu ya, Bu. Iya. Bukan nih Pak, yang Pak Edi boleh saya mute dulu nggak ya? Boleh. Silakan. Oh. boleh. Silakan. Ya. Oh, udah nggak ada suara. Mute all ya.
Nanti tinggal di-unmute aja kalau misalnya mau bicara. Punten. Oke, masuk lagi. Dan yang berikutnya adalah text processing. Ini yang kemudian akan saya diskusikan nanti tentang text processing ini. Kita juga pakai. Kita pakai. Ketika kita mau mencoba melakukan pencarian menggunakan Google ataupun Bing ataupun Baidu, itu kita pakai text processing. Ada juga yang pakai app, ya pakai apa, ada DuckDuckGo. Itu kita sudah kan ketika kita mengetik sesuatu dan kemudian dicoba dikoreksi oleh HP, kita sudah mulai pakai tersebut. Artinya artificial intelligence itu bukan lagi sebuah teknologi yang jauh dari kehidupan sehari-hari kita, tapi ternyata dekat. Atau contoh lainnya lagi, kalau Bapak Ibu belanja misalnya di mana? Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain, itu mereka suka minta apakah mereka boleh merekam ya sejarah kita di cache-nya laptop kita. Artinya apa? Itu sudah pakai artificial intelligence untuk sistem rekomendasi. Gitu. Jadi kebiasaan kita berbelanja itu dicatat dan nanti mereka akan merekomendasikan barang-barang yang kira-kira kita berminat. Dan itu ternyata terbukti. Jadi teman-teman dari e-commerce itu cerita bahwa dengan menggunakan recommender sistem ini, penjualan mereka tuh naik, pendapatannya naik. Innovation is the ability to see change as an opportunity, not a threat. Ini karena ada kekhawatiran bahwa artificial intelligence itu bisa menghilangkan pekerjaan-pekerjaan seperti revolusi industri teknologi. Tapi sebenarnya kalau kita mau coba lihat itu di situ tuh ada opportunity dan mau tidak mau teknologi itu masuk antara memang diproduksi oleh orang luar seperti Google membuat sesuatu dan kita pakai, atau memang kita bangsa sendiri yang membuatnya. Ada satu studi dari McKinsey tahun lalu, September 2019, tentang efek otomasi di Indonesia. Otomasi bukan hanya artificial intelligence, tentu, tapi artificial intelligence memegang salah satu peranan dalam automation ini. 23 juta pekerjaan itu bisa hilang dengan automation, tapi 27 juta sampai 46 juta pekerjaan baru itu bisa dihasilkan dalam periode yang sama. Bahkan 10 juta itu ada tipe pekerjaan yang benar-benar baru. Begitu. Jadi tinggal kita mencari peluangnya. Kalau nanti tinggal mencari peluangnya, sebenarnya bisa digunakan untuk apa? Ini global AI landscape yang ada di dunia sampai Februari 2020. Indonesia sendiri sekarang masih belum ada arahan yang kuat tentang kita mau pakai artificial intelligence-nya untuk bidang apa. Karena kalau negara lain itu sudah sangat spesifik. Contohnya di Singapura. Singapura itu jelas salah satu target dari artificial intelligence-nya itu adalah kesehatan. Bagaimana memanfaatkan teknologi artificial intelligence ini di bidang kesehatan. Apalagi sekarang kita sedang dalam pandemi COVID-19, jadi mereka sangat berupaya bagaimana sih kita menggunakan semua teknologi yang ada ini untuk menangani si COVID-19 tersebut. Contohnya misalnya pengenalan hasil CT scan dari paru-paru. Itu sudah ada dari China itu mengeluarkan datanya. Itu bisa kita pakai untuk mengenali apakah orang tersebut itu memang positif COVID-19 atau tidak. Jadi dari hasil CT scan. Atau yang lainnya, kalau dari image processing lainnya, ketika orang berjalan, bisa dideteksi apakah orang itu pakai masker atau tidak. Jadi terkait dengan aturan misalnya pemerintah mewajibkan setiap orang rumah harus, kalau seperti di Cina yang memang webcamnya banyak, itu bisa sudah dia memonitor siapa saja pakai masker dan tidak, hanya tidak pakai masker itu sudah bisa. Atau misalnya menghitung social distancing, jarak antar orang. Juga mengeluarkan artikelnya, hasilnya bahwa kita bisa melihat ketika ada orang berjalan ya, di jalanan umum, ada yang memang jaraknya itu memenuhi aturan, ada juga yang jaraknya tinggi. Nah, itu salah satu penerapan bagian dari artificial intelligence, khususnya image processing. Ini adalah contoh penggunaan deep learning yang merupakan di artificial intelligence di startup di dunia sangat banyak, dan
Kan sudah lebih banyak lagi sebenarnya. Kemudian Indonesia sendiri seperti apa? Dari sejak awal itu, dari sejak tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, Kementerian Perindustrian itu sudah sangat menekankan tentang Industri 4.0, bahwa di dalamnya itu automation-nya terkait juga dengan flexibility. Di dalamnya itu bukan hanya kita membicarakan tentang computer and internet based, tapi juga kita membicarakan tentang intelligence, big data, IoT, cloud, dan sebagainya. Nah, inilah peran artificial intelligence, termasuk di dalamnya adalah pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kalau Ayo, buat punten, slide-nya hilang, Bu. Punten, Bu. oh, Barusan slide-nya ada yang hilang. masuk, kayaknya ada yang presenting. Bapak Ibu jangan ikut-ikut presenting. Ada yang masuk Ada barusan. yang Oh, tadi ya. saya lihat Pak Jaja share, punten ya Pak Jaja. Ada yang Banget. Nah, itu ya. sekarang masih hilang, Bu. Kalau di saya sudah Masih, Wahyu. muncul. Bapak Ibu diklik saja share-nya dari Bu Ayu. Ya, iya. Yang ada sebelah kanan tuh ada daftar orang dan presentasinya. Itu kita bisa klik. Ada yang masih bermasalah nggak? Udah ya, berarti ya. Di saya sudah Dah, slide enggak. Bu Ayu lagi. Mohon. Oke. Pertanyaannya kenapa baru sekarang? Padahal sebenarnya kalau kita lihat algoritma machine learning ini kan sudah dari zaman dulu, tahun 1960-an gitu. Itu ada 3 alasan. Pertama dari hardware-nya itu sendiri. Sekarang itu industri sudah mengeluarkan hardware-hardware untuk high performance computing, seperti GPU yang dikeluarkan NVIDIA. Bahkan Intel juga. Ini bentar. Ya. Katanya slide-nya belum muncul. Oh, Ngepin tuh bisa ya? gimana? Yang bisa ngepin Bu Ayu. Bentar. Pin aja Bu. Bentar. Kita masih blank. Masih blank ya? Tadi kelihatannya ada yang nggak sengaja nge-share. Oh, sebentar. Tapi dia, Saya nutup dulu yang ini aja deh. Saya nge-remove dulu yang lain. Saya coba cari yang lain yang masih present. di pin masing-masing sebetulnya bisa ya? Iya, masing-masing kalau ngepin, Bu. Kayaknya udah nggak ada yang present, Bu. Cuma tinggal yang saya. Tadi saya udah. Ya. Enggak yang Ada yang yang bagian join iya itu betul. kok di belakang katanya minta di-admit. Punten. Belum ada yang Bagaimana? masuk tuh, Pak. Belum ada yang masuk Bagaimana lagi. untuk memunculkan slide-nya bagaimana, Bu? Jadi Bapak klik yang kontak. Nah, itu kan keluar tuh daftar-daftar orang. Terus nama Iya. saya itu ada yang dalam kurung presentasi gitu. Di saya itu ada 2. Ada nama saya aja, ada yang nama saya dengan presentasi. Bisa, Pak. Bentar. Ini alternatifnya saya stop sharing, saya sharing lagi paling. Gimana? Udah bisa ya, Mangga? Turun. Baik. Nah, selain hardware, itu juga terkait dengan pengembangan algoritma. Jadi dari tahun 2000-an. Bu, materi presentasinya belum tampil, Bu. Oh, masa, Pak? Di Katanya klik itunya bisa. Pak Solihin. Pak Solihin belum bisa? Yang sebelah kanan, Pak? Oh iya, ya udah. Biasa, atas. Mohon. Malum lah Bu, biasa pakai Zoom. Wah, Iya ya, masih bingung ini ya. nggak apa-apa kita kenalan Nggak dengan apa-apa. Google Meet. Maaf ya Bapak dan Ibu, kita sambil test case juga nih seperti apa Iya. Google Meet ini. Mangga Boy, silakan. Buat dilanjut. apa Google Meet ya? Mangga silakan. Indonesia juga sebenarnya ada yang udah mulai bikin sih, saya belum pernah nyoba tapi kapan-kapan kita harus coba juga. Keren. Enggak. Oke, ini 3 alasan kenapa kemudian artificial intelligence ini sekarang sangat jadi booming gitu ya. Hardware computing-nya, algoritma machine learning-nya yang tambah bagus, dan ketersediaan data yang tambah banyak. Selain IoT device, gambar dari TV, gitu ya. Kita juga bisa ambil data dari sosial media. Sosial media tiap hari Indonesia kita bisa mengirim sampai berapa juta data ya di Twitter, Instagram, dan seterusnya. Karena 3 alasan inilah kemudian kenapa
artificial intelligence itu sekarang memang jadi visible untuk. Jadi kalau ditanya sekarang masalah Indonesia apa, kalau kita pengen benar-benar menerapkan artificial intelligence untuk seluruh pekerjaan Indonesia misalnya, itu masalahnya cuma di data aja. Algoritma sudah aman, computing hardware pun sudah banyak, institusi yang punya komputer yang bagus, bahkan kita bisa pakai cloud-nya macam-macam, cloud-nya si Google, cloud-nya Microsoft, cloud-nya Amazon, mereka udah menyediakan untuk menjalankan learning, pun memang harganya lebih mahal dari yang biasa. Kayak ini yang computing hardware, nah ini yang deep learning. Jadi deep learning itu apa? Sebenarnya dasarnya awalnya dari neural network, tapi ada masalah kalau misalnya hidden layer-nya itu lebih dari ada masalah penghitungan bobot yang kemudian jadi membuat model yang tidak bagus. Nah, deep learning itu ketika kita menggunakan bentuk hidden layer yang lain, topologi yang lain, dan ternyata bisa jadi sampai ada ratusan hidden layer. Nah, itulah maksudnya hidden learning. Lebih kompleks lagi di dalamnya. Kalau kompleksan ini, kalau kita pakai hardware yang biasa, pakai CPU yang biasa, Intel yang biasa, yang memang untuk parallel computing, jadi bermasalah. Dia nggak akan bisa jalan, nggak kuat. Nah, makanya ada deep learning, tapi juga ada parallel computing, barulah kemudian bisa jalan. Oke, data sendiri tambah banyak. Ini definisi aja, artinya istilah yang kita nanti kita diskusikan bareng ya, bahwa ada yang namanya artificial intelligence, sebuah bidang ilmu technical yang membuat mesin atau program software seakan-akan memiliki intelijensi, ya, ingin meniru perilaku yang rasional. Di dalamnya sendiri tekniknya macam-macam, tapi salah satu yang paling terkenal adalah deep learning. Selain machine learning masih ada yang lain, seperti menggunakan searching, ya, problem solving agent atau knowledge based agent yang bukan ambil knowledge-nya dari data, tapi memang orang expert memasukkan knowledge-nya ke dalam mesin, sehingga menjadi expert system, bagian dari knowledge. Kalau machine learning, itu kita cerita tentang bagaimana si knowledge yang dimiliki oleh software ini dipelajarinya dari data yang sudah. Tekniknya ada di algoritmanya, jadi algoritma machine learning beragam. Masuk itu presentasinya Bu Ai ya, terkait dengan machine learning. Nah, itu lagi adalah deep learning. Deep learning itu di bagian tutupnya lagi dari machine learning menggunakan deep neural network. Tapi yang sekarang memang ketika kita bicara data yang tidak terstruktur, teks, suara maupun gambar, deep learning ini hasilnya jauh lebih baik. Oke, bagaimana machine learning bekerja? Sedikit tentang image processing. Sebelah kiri itu adalah training datanya. Jadi kita bayangkan untuk setiap label, misalnya pesawat atau mobil atau burung, kucing dan seterusnya, kita punya sekian data. Kita simpan. Kita ambil semua gambar pesawat. Ini gambar burung dan seterusnya. Itu kita kumpulkan. Dan kita masuk, itu yang disebut training data. Itu dia ada gambar yang kita kasih label. Labelnya itu adalah ini adalah pesawat labelnya. Dan itu sebanyak mungkin kita kumpulkan. Karena ragam dari kucing itu banyak, ragam dari burung itu banyak, ragam dari mobil itu banyak. Kita sengaja mengumpulkan data yang banyak, supaya nanti software dia bisa membentuk pengetahuan sendiri. Ciri-ciri dari pesawat itu apa, ciri-ciri dari mobil itu apa, kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika nanti ada input gambar yang baru, yang kita nggak tahu sebenarnya gambar apa, misalnya gambar yang atas ini, hanya dimasukkan ke dalam si artificial intelligence, dia akan tahu, oh kalau yang ini itu gambar kucing, yang bawah ini adalah gambar mobil. Jadi idenya dari machine learning ini adalah belajar dari training data untuk mengklasifikasikan si testing data yang ada. Belajar dari training data itu menggunakan machine learning algorithm dan dia menghasilkan model. Dan model inilah yang kemudian diujikan dalam tes data. Intinya, dalam membuat sebuah artificial intelligence model, kita tuh butuh dua hal, data
dan machine learning algorithmnya. Di sinilah kalau kita membayangkan, di sini nanti ada engineer-nya yang dia lakukan eksperimen dengan algoritmanya. Ada engineer-nya juga yang membuat software yang memudahkan orang untuk pakai hasil dari si machine learning algoritmanya. Kemudian ada orangnya yang sistem engineer yang memastikan bahwa sistem mereka selalu siap untuk training data besar. Gitu. Ada juga bagian orang yang mempersiapkan datanya. Karena data itu ada aturannya sendiri. Ketika kita mau bikin data untuk machine learning, kita nggak bisa sembarangan bikin. Persiapan training data itu lumayan panjang. Pertama, kita mengoleksi atau kalau sosial media kita crawling data mentah. Kemudian, bisa membuat sebuah yang bagus, data harus kita bersihkan dulu data cleansing. Setelah dibersihkan, itu bisa jadi kita transformasikan. Ya, kalau kita ingin mengambil informasi tentang kelompok umur, itu tidak serta-merta semua umur kita masukkan, itu bisa kita kelompokkan dulu saja. Jadi, setelah itu baru kita ada pelabelan data kayak tadi. Ada gambar ini, disebutnya gambar apa, ini gambar apa. Jadi data itu adalah hal yang kritikal untuk artificial intelligence. Kalau kita lihat, siklusnya seperti ini. Data tambah banyak, maka produk AI tambah bagus, akan tambah banyak lagi users, tambah banyak lagi keuntungannya untuk instansi. Kemudian itu membiayai banyak penelitian, menyediakan lagi banyak data, dan seterusnya. Machine learning algorithm itu kalau misalnya kita bagi, bisa menjadi kurang lebih seperti ini, kurang lebih. Ada supervised, dan ada juga reinforcement learning. Kalau yang tadi cerita tentang gambar ini gambar kucing atau gambar mobil, itu berarti kita ngomong yang supervised atau classified. Supervised itu artinya datanya ketika training data ini itu pasti dikasih label dulu. Ada tim yang berfungsi untuk labeli. Kalau yang untuk unsupervised itu tidak perlu pakai label. Kita bisa dari data tanpa berlabel terus itu kita kelompokkan. Jadi kita tahu misalnya, oh ini customer yang tipenya sama. Reinforcement learning ini kita kaitannya dengan reward. Jadi kita banyak permintaan yang baru belum di-approve. Oh, maaf. Iya. Tapi nggak ada yang masuk tuh, Pak. Ya. Ada yang masuk. Iya. Saya juga biasanya kalau ada yang masuk tuh admit langsung di-approve, tapi belum ada yang masuk. Presentasinya juga nggak tampil, Bu Ayu. Yang ini tampil nggak, Bu? Tidak, saya sudah pin ya, klik pin. Mungkin terbatas kali ya, ketika saya pin itu tetap aja nggak muncul. Apa terbatas ya? Sudah harusnya sih enggak ya, Bu? Sebelum dipin? Diklik dulu, Bu, coba, Bu. Ini pin Bu Ayu ya. Diklik yang bagian presentation-nya. Ada yang Ibu Ayu. Ada 2 Ibu Ayu kan? Ada yang dalam kurung presentation gitu? Iya. Oh, ada 2. Itu udah diklik presentation. Bu Ayu ada 2, namanya Ayu juga ya? Yang presentation. Iya, satu presentation, ya, Ayu satu suara. yang presentation. Bisa nggak, Bu? Presentation, kemudian klik yang paling kiri yaitu tanda lonceng itu, Bu ya? Iya, lonceng. Ya, diklik yang itu. Bisa, Bu. Ayunya tadi ya. Baik. Terima kasih. Iya, teman-teman. Sudah bisa ya? Oke. Bu Ayu, Ya. sekalian juga nih ada permintaan yang masuk. Belum masuk ya di Bu Ayu? Kenapa ya? Di saya kok nggak ada ya? Oh, ya. Ntar ya, saya coba cek di sini juga. Sambil break dulu ya Bapak dan Ibu ya, Bu Iya. Ayu merangkap admin soalnya. Sambil lihat slide-nya kita pelajari ya. Biasanya kalau misalnya masuk, dia langsung di sini bilang user masuk itu kan, admit kan. Ini belum ada tapi. Bu, mohon maaf punten Pak Iya. Andi, Arif Andi, Bu, ada mau join? Arif Siswandi. Nggak ada satupun nih Pak yang bisa ini. Ante gini deh, ini
Coba ya, ini saya copy. Cuma yang mau di mungkin nanti ngeklik. Punten. Kan ngeklik ke sini kan, Pak, ke link yang ini kan. Soalnya kemarin kan sempat kita ada link yang sebelumnya itu yang nggak jadi dipakai, terus ada link yang baru. Di chat, Pak, di chat ada chatting point. Oke, Bu. Bu, saya cek Bu ya, makasih. Ya Pak, nanti di-share Pak, untuk yang file presentasinya. Ini kok tiba-tiba ada Pak Windy, ini salah apa? Kenapa? Saya daftar boleh kan? Beneran Pak Windy. Biasa. Bu, ini saya lanjut aja. Ini banyak yang katanya belum Nggak bisa masuk ya? di-upload. Kalau diklik yang tadi sebetulnya tapi di Bu Ayu nggak ada itu ya, nggak ada permintaan join. Kenapa ya? Oh, ya udah. Atau saya kalau boleh sih saya stop dulu sharing presentation, kan tadi sambil istirahat dulu ya berapa menit. Terus saya tunggu ada yang berhasil masuk atau enggak gitu ya. Atau tadi permintaan teman-teman sih sambil dilanjut aja ya Bapak. Oh, oke. Dan Ibu ya. Tuh, dilanjut Bu Ayu, monggo dilanjut. Mangga. Ini kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Bu, kelihatan. Machine learning. Oke, lanjut. Saya mau cerita tentang artificial intelligence ini, bahwa produk AI ini sebenarnya bisa mendukung proses dalam organisasi, ya kita sepakat itu. Nah, AI sendiri terus kalau misalnya dari pengguna mungkin akan bertanya tuh saya pakainya buat apa? Kalau saya pakai AI, saya akan mengeluarkan biaya, tapi nanti apa manfaatnya buat kegiatan organisasi? Ini bahkan di universitas pun kita bisa dalam kegiatan belajar mengajar atau dalam kegiatan administrasi organisasi. Gitu. Produk AI ini bisa memang pertama dia memberikan added value terhadap sebuah produk, seperti ini e-commerce, yaitu ada recommendation system. Kalau misalnya kita bayangkan kalau dengan universitas, mungkin added value-nya adalah ketika kita mau absen, misalnya mau mencatat kehadiran seseorang, itu bisa jadi kita simpan saja CCTV di dalam kelas. Itu akan otomatis mencatat siapa saja yang hadir. Bahkan itu juga bisa mencatat, ini benar nggak yang ngajarnya adalah dosen yang memang jadwalnya, misalnya. Dan bahkan kita bisa tahu, ini mahasiswa mana sih yang ngantuk. Di situ ada added value-nya terhadap produk pengajaran kita. Dia memberikan sebuah nilai tambah karena semua informasi itu jadi bisa tertangkap dan kita bisa memberikan feedback, respon yang mungkin bisa lebih cepat gitu. Kalau misalnya kawan yang sering ngantuk, janjiannya sakit misalnya, atau kalau misalnya ternyata satu kelas ngantuk semua, mungkin nanti dilihat ini Bapak Ibu dosen mengajarnya apakah membuat ngantuk, misalnya. Itu contohnya. Baik, ini maaf. Jadi saya masuk ke pemrosesan bahasa alami. Tadi kan kita baru bicara tentang AI. Nah, pemrosesan bahasa alami itu adalah salah satu bagian dari artificial intelligence ini. Idenya apa sih? Idenya adalah supaya si komputer dia bisa akan memahami bahasa yang kita gunakan. Bahasa itu maksudnya bukan cuma apa yang diucapkan ke komputer, tapi juga dia bisa mengambil yang istilah bahasa ini dari dokumen teks. Gitu. Kita punya banyak dokumen teks, misalnya ya, atau dokumen berita, gitu. Kita pengen tahu berita yang terbaru, tapi nggak mau baca semua, nah itu kita bisa pakai misalnya summary dari berita, just agregator. Itu seakan-akan komputer tuh memahami apa yang dia baca, gitu, dan kemudian memberikan ringkasannya. Atau kita mau bertanya sesuatu, mencari informasi dari dokumen-dokumen yang ada di
universitas, misalnya kita pengen tanya, ini surat edaran Dirdik yang mana ya yang bicara tentang COVID misalnya. Nah, daripada kita capek satu-satu mencari, kita minta tolong ke Pemrosesan Bahasa Alami ini, tolong mencarikan surat edaran dari Dirdik yang terkait dengan COVID. Itu seakan-akan si komputer memahami dokumen-dokumen itu dan memahami apa yang kita minta, kemudian dia akan berikan di dokumen yang kira-kira memang kita butuhkan. Gitu. Idenya seperti itu. Tentu untuk seperti itu kita butuh bikin sebuah kode program yang sebenarnya kalau sekarang itu teknologinya sebagian besar itu didominasi oleh deep learning. Oke, kenapa kita mendalami pemrosesan data? Pertama adalah internet itu sekarang udah punya bukan jutaan, ini salah harusnya ya, miliaran dokumen. Udah banyak sekali dokumen yang ada di internet, dan karena dia terlalu banyak, maka kita sulit mencari kalau nyari satu-satu. Mau tidak mau, pasti kita butuh tools untuk membantu pencarian. Gak cuma pencarian, masih ada pengetahuan lainnya, informasi lainnya yang kita bisa dapatkan. Teknologi yang human friendly, hanya mungkin bukan di generasi kita, tapi generasi terakhir ya, mungkin cucu. Itu yang sudah mulai sangat terbiasa menggunakan suara ketika berinteraksi dengan komputer. Mau mencari apa, dia pakai suara. Misalnya pakai Android gitu ya, kalau Google gitu, dia cari pakai suara dan kemudian di situ ada teknologi. Makin ke sana teknologi human friendly ini makin banyak. Ya, suara, teks juga kita mungkin males kalau ngeklik, kita langsung aja sesuatu di chatbot, teks juga atau gambar gitu. Kita pakai bahasa isyarat itu juga. Jadi kedepannya bakal lebih banyak lagi teknologi yang friendly dan masyarakat juga sudah lebih terbiasa lagi menggunakan teknologi yang human friendly. Lainnya lagi, pembangunan teknologi pemrosesan bahasa alami sangat terkait dengan bahasa yang digunakan di daerah atau negara tersebut. Artinya, ini adalah kesempatan untuk industri lokal supaya kita berkompetisi dengan industri global. Misal, contohnya misalnya speech recognition untuk bahasa Indonesia. Sampai saat ini masih baru Google gitu. Di Indonesia, kemudian ada industri-industri lokal yang berusaha membuat speech recognition. Ya, mungkin contohnya adalah bahasa dan bahasa kita. Tahu saya baru 2 itu, mungkin ada lagi yang lain. Bu Ayu, Ini ya. mohon izin, ini katanya banyak yang join, belum bisa. Bapak dan Ibu, silakan sambil dilihat slide-nya ya. Kalau itu Kenapa saya kita coba, perlu NLP? Ibu, saya coba stop sharing dulu, soalnya notification-nya hilang sebenarnya, dari tadi nggak ada yang notifikasi. Saya coba stop sharing sambil ngelihat bentar ya. Boleh. Apakah Bapak bisa dan Ibu, jadi mohon masuk? maaf ya, karena ini teknis, jadi tidak mengurangi semangat kita mengikuti webinar ini. Bapak dan Ibu, kalau mau bertanya, sudah mulai ada pertanyaan ataupun komentar, boleh sambil di chatting ya, sambil menunggu Bu Ayu. Ini mohon maaf karena memang hostnya Ibu Ayu, karena memang Google Meet-nya ada di ITB, jadi saya tidak bisa membantu sebagai admin, saya hanya bisa memfasilitasi sebagai moderator saja. Jadi mohon maaf sekali lagi, Bu Ayu merangkap-rangkap sebagai admin dan juga sebagai narasumber. Bapak dan Ibu, silakan jika mulai bertanya-tanya. Tadi sudah ya, bahwa AI, kemudian ada machine learning, Bapak dan Ibu juga sudah familiar barangkali. Machine learning itu ada yang supervised, unsupervised, kemudian yang kekiniannya adalah di deep learning. Nah, NLP sendiri tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu, memang secara algoritma ini sudah digunakan ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita sadari, ketika kita googling menggunakan teks bahasa Indonesia dengan kalimat sentence yang biasa itu, komputernya memahami gitu ya, memahami apa yang kita mintakan ke Google itu.
Demikian juga kalau Bapak dan Ibu pengguna Facebook, anak sekarang sih biasanya nggak suka ya pakai Facebook. Saya masih pakai ya, karena saya mengikuti perkembangan teknologi di Facebook. Kita tuh searching anything ya, searching apapun di Facebook tuh sudah seperti tidak seperti dulu ya. Jadi sudah seperti Google lah. Jadi kalau saya searching apa di bagian search-nya Facebook, kita bisa gunakan sentence kalimat biasa. Itu dia bisa mencarikan. Nah, itu sebetulnya peran NLP di situ. Ya. Bu Ayu Bu Ai, sendiri, bentar, ini kayaknya memang saya belum menemukan yang notification. Alternatifnya, saya minta alamat email, Bu. Sini ada fasilitas untuk invite at people, kayaknya bisa pakai email. Jadi kalau ini minta emailnya aja yang belum masuk, saya coba masukkan lewat at people di sini. Oke, Bu. Jadi saya, Ibu Bapak yang berkesulitan, silakan WA saya aja ya, biar Bu Ayu bisa lanjut untuk mengirimkan emailnya. Tadi juga ada beberapa WA ke saya, Bu, meminta join, katanya belum di-approve, berarti mereka saya mintakan emailnya ya. Ya, ini saya nggak tahu masalahnya apa di si Google ini. Iya, karena kita masih saya coba ada satu orang. Ini ada satu namanya emailnya pluterlatu@gmail.com. Ini saya coba send invite. Nah, kalau misalnya beliau bisa masuk, berarti kita bisa pakai. Oke. Jadi tadi ada pertanyaan ya, bedanya antara data mining dengan machine learning ya, Bu ya. Ini memang istilahnya sebenarnya kalau kita lihat-lihat mirip sih. Orang kadang ngomong machine learning itu lebih ke algoritmanya, lebih ke ya. Kalau data mining itu biasanya ngomongnya lebih ke pemrosesan aplikasi yang memang bukan aplikasi ya, tahapan yang dari awal sampai akhir. Ada yang namanya Trips DM, tulis di sini. Itu satu framework yang biasa digunakan oleh industri ketika mau membangun sebuah tas atau aplikasi data mining. Jadi mulai dari memahami bisnisnya seperti apa. Karena jangan sampai nanti aplikasi AI yang basisnya data mining itu ternyata kalau sudah dibikin jadi nggak ada manfaatnya. Jadi sama itu dia business understanding-nya dulu. Nanti setelah itu baru dia masuk ke, kita udah paham nih mau bikin buat apa. Kita cari data understanding. Mana sih yang terkait data harus dilupakan. Apa kurang data yang harus punya, sudah cukup dan oh, Pak Luther ini udah bisa masuk, Bu. Berarti memang bisa saya masukkan lewat emailnya satu-satu nih, Bu. Email ya, oke. Bapak dan Ibu yang belum bisa join bisa WA saya atau temannya membantu memasukkan emailnya via chatting ini ya. Jadi kita lanjut aja slide-nya. Jadi sambil saya kumpulkan email-email yang minta di-join, Ibu Ayu silakan dilanjutkan slide-nya. Ya, tapi memang masukannya jadi satu-satu sih. Dimasukkan. Jadi at people itu nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi terkait itu, Bu. Jadi mulai dari business understanding, kemudian data understanding, baru kemudian dia membuat kita bicara machine learning ya di situ, memilih algoritmanya apa, sistem persiapan seperti apa, kemudian nanti diuji cobakan, nanti dievaluasi, balik lagi ke awal dan seterusnya. Jadi proses keseluruhannya itu bisa kita bilang sebagai data mining. Itu istilah yang baik. Dan machine learning, sepemahaman saya, machine learning itu lebih baik digunakan untuk membahas tentang algoritma dari pembelajaran mesinnya itu tadi. Makanya tadi ada yang supervised, reinforcement learning, deep learning. Begitu. Tadi yang bertanya Ibu siapa ya? Jadi saya ada yang bertanya. Tadi saya lupa. Oke. Tadi Ibu Asriani ya dari UMI. Bedanya data mining dan udah banyak pertanyaan ini Bu, langsung saya jawab. Kelihatannya kita ini saya copy ya Bu buat masukin ini. Oke. Boleh. Ini Bu banyak yang minta email nih Bu, apakah? Ini saya lagi bisa dulu. Bu Ayu bisa tolong pilihin pertanyaan yang lainnya Bu? Boleh.
Jadi tadi kemudian Pak Guido ingin bertukar pikiran dengan Bu Ayu dan Bu Ayi mengenai proposal disertasi. Insya Allah ya Bu Ayu. Siap. Ini mungkin mau S3. Pak Hmm. Andre Rusli, untuk peneliti NLP bahasa Inggris dan bahasa yang kaya akan resource, data setnya cukup banyak, ada di mana-mana. Kalau NLP bahasa Indonesia, apakah ada sumber-sumber dataset yang Ibu Ayu rekomendasikan? Ya. Atau memang lewat sumber seperti Kaggle dan sebagainya? Oh, ini kelihatannya Pak Andre sudah paham sekali ya NLP ya, sudah menanyakan dataset. Ya. Ini sudah jauh nih, kelihatannya Pak Andre sudah riset ke sana. Iya. Bu Ayu sambil nge-invite ya, sambil kita Ya, bahkan udah beberapa invite kaitannya dengan data source. Udah banyak Pak, kalau misalnya Bapak lihat-lihat di paper-paper, tuh ada yang memberikan GitHub-nya apa gitu. Jadi memang kalau misalnya daftar khusus, ya ini dataset ini ada di mana, itu memang belum ada. Jadi memang masih tersebar ke paper-paper. Paper-paper itu mereka biasanya ada yang menyediakan linknya, ada ini si datasetnya ada di mana gitu. Bisa juga kita kontak-kontak orang yang ada di paper tersebut. INACL sendiri pengennya sih cepatnya harusnya mengeluarkan situs yang berisi tentang dataset yang available gitu. Semoga INACL itu sekarang ketuanya Pak Muhammad Arif Jaksana dari Telkom University, wakilnya ada Pak Fardianto dari Fakultas Bahasanya UI gitu. Jadi saya akan mintakan lagi supaya bisa lebih cepat. Gitu Bu. Baik. Ini Bu Ayu ini yang via email katanya sudah pada bisa join, tapi ya? banyak juga yang mengirim email jadinya banyak juga. Mangga. Bu Ayu sudah ya, ada lagi saya email-email yang di chatting? Ya, ada beberapa. Bentar Bu, ini yang Bu Herlina Jaya sekarang saya masukkan. Baik, sambil saya cek lagi Pak Andre, mudah-mudahan cukup jelas ya, ternyata dataset di bahasa Indonesia sudah cukup banyak. Jadi memang di NLP itu awal-awalnya data atau resource datasetnya itu masih bahasa Inggris ya Bu Ayu ya, banyaknya ya. Iya. Tapi alhamdulillah makin ke sini dataset bahasa Indonesia sudah cukup banyak karena seiring dengan tumbuhnya komunitas di bidang NLP ini. Kemudian pertanyaannya dari Pak Sugeng. Pak Sugeng sebagai pembimbing TA berharap ada referensi jurnal-jurnal terkait penggunaan AI, terutama yang paling favorit katanya Bu. Jadi minta rekomendasi jurnal-jurnal yang baik tentang AI ini. Nanti barangkali Bu Ayu bisa berbagi ya. Ya, kalau misalnya kalau dari segi NLP Bu, itu biasanya kalau jurnal, bukan cuma jurnal, tapi paper conference juga. Seperti polling, ACL, YMNLP, yang sekitar situ, daerah-daerah situ. Itu biasanya ada teknik-teknik terbaru terkait dengan NLP. Begitu. Dan masing-masing page ada ininya sendiri, gambar, image juga ada sendiri. Ini saya memasukkan berapa orang nih? Ternyata solusinya bisa via invite email ya. Ya, bisa. Sebenarnya kalau dari awal kita bisa punya daftar email tuh bisa langsung dari awal. Oke, nanti ke depan seperti itu deh. Depannya kayaknya. Baik, kemudian tadi ya jurnal. Nah, ini pertanyaan Pak Guido Kainde dari Sulut ya Pak ya. Pertanyaannya juga sama seperti Bu Amali. Update terbaru terkait sentimen analisis. Wah, ini pasti sudah jauh. Udah spesifik banget ini soalnya. Sudah risetnya di bidang itu ya kelihatannya. Mohon. Kalau sentimen analisis itu ada beberapa macam sebenarnya. 3 macam. Ada yang dokumen level, sentimen analisis, ada yang aspek base, ada yang konsep base. Konsep base itu seperti yang dikeluarkan Google ya. Kalau misalnya sekarang saya lihat rata-rata pasti pakai deep learning sih, Bapak Ibu. Kalau untuk si sentimen analisis. Ketika kita ngomong sentimen analisisnya dok level, itu berarti biasanya cuma keluar positif, negatif, netral untuk satu teks
Nah, jadi klasifikasi biasa. Kalau kita masuk ke aspek base, itu ada istilahnya aspeknya dan sentimen. Satu teks itu bisa punya satu atau lebih aspek. Itu kita ada aspek classification. Kita mengklasifikasi teks ini aspeknya apa. Misalnya di e-commerce ada pesan ya ngomong apa ya, misalnya ini produknya bagus sih, tapi kok pengirimannya lambat ya. Nah, kalau kita pakai dokumen level sentiment analysis, itu bingung. Ini positif atau negatif? Karena ada dua rasa di situ, ada dua sentimen. Tapi kalau misalnya kita pakai yang aspek base, kita bisa tahu bahwa oh di sini ada aspek. Satu ngomongin produk, satu lagi ngomongin pengiriman. Untuk produk dia positif, tapi untuk pengiriman dia negatif. Tekniknya sendiri klasifikasi yang menggunakan tipe. Itu rencananya nanti ya Pak Solikin kita cerita tentang test classification yang pakai deep learning ya Pak. Jadi kalau sekarang kita masih yang pengantar-pengantarnya dulu gitu. Masih mendasar ya, jadi masih paparan umum, tetapi ternyata para peserta nih sudah banyak kelihatannya yang memang bidangnya NLP di bidang di bidang ya. NLP ya, anak buah Bu Ayu ya. Baik Bu Ayu, ini masih banyak yang minta di-approve, apakah masih ini lagi saya invite Bu. Oh ya. Ini Pak Hendra nih memberi masukan nih, yang mau belajar sentimen analisis kunjungi aja http://gataframework.com. Wah, ada contoh jurnal-jurnal yang sudah menggunakan dibuat oleh Dr. Windu Gata. Oke, kemudian ini Ibu Madia kelihatannya. Mohon saran Bu Ayu terkait tema disertasi yang memungkinkan dan menjadi challenge untuk dipecahkan, terutama untuk text mining. Oh, minta case ya tentang text mining. Text mining banyak. Saya terusin dulu aja ya Bu ya, slide tadi sebenarnya saya belum masuk ke NLP itu. Ini pesertanya semangat banget ya, udah nanyanya udah jauh. Baik Bapak dan Ibu, kita bisa lanjut ke slide dulu barangkali ya, supaya yang lain bisa mendengarkan dan melihat paparan kembali dari Ibu Ayu. Iya, tapi ini kenapa tambah banyak ya ini yang emailnya, sebentar. Saya selesaikan lagi. Ternyata bawah masih ada. Ya. Sedikit lagi. Wah, lanjut katanya, siap. Tapi ini ya, nunggu Bapak dan Ibu ya, kita tunggu sebentar Bu Ayu meng-approve email-email yang dulu sebentar. masuk. Jadi pelajaran ya Bu ya, kedepannya kayaknya yang bagian langsung ini email ya. Iya Bu, kita harus langsung email ini. Ya ada hari tadi saya lagi kopi. Ini Pak Zainal, sama-sama Pak Zainal. Oke. Ini juga masih ada yang WA ke saya, minta di-invite. Kalau yang awal-awal masuk kelihatannya ini ya, tentrem ya. Kelihatannya ada batas ya Bu ya untuk yang di admit itu ya, saya curiganya gitu. Lagi Bu. STT waktu rencana. Oke. Ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, kita tetap bersemangat. Ini sekalian saya sih memang belum pernah pakai Google Meet ini. Kalau nanti ke depan nanti saya merangkap admin deh untuk yang terlempar-lempar begini. Iya, betul. Oke. Jadi saya masih mau cerita tentang manfaat pemrosesan bahasa alami yang Bapak Ibu belum sampai teknikal sebenarnya hari ini, tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau teknikal, cuman secara slide saya belum siapkan gitu. Jadi kalau saya melihat pemanfaatan dari sebuah tools pemrosesan bahasa alami itu banyak, ini beberapa diantaranya. Pertama, meningkatkan user experience. Jadi seperti spelling checker, recommendation, filter, itu targetnya untuk meningkatkan user experience. Orang akan lebih mudah menggunakan sesuatu, lebih engage terhadap sebuah produk lain. Lainnya lagi adalah yang sekarang banyak dipakai, itulah chatbot. Itu untuk dokumen apa? Chatbot yang ada sekarang ini masih belum seperti manusia tentu. Tapi dia sudah bisa bermanfaat kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan kita tuh masih pertanyaan sederhana. Jadi
mengurangi apa namanya kalau pertanyaan sederhana biasanya chatbot aja dulu gitu. Kalau pertanyaan yang udah agak rumit, chatbot juga tahu bahwa dia nggak bisa jawab. Sama chatbot itu akan dilempar ke orang, nanti orang yang jawab. Gitu. Berikutnya lagi, untuk memonitor dan menganalisis feedback. Ini juga termasuk banyak digunakan sekarang. Kenapa? Karena kalau zaman dulu kita mengambil feedback itu menggunakan survei yang biayanya tinggi. Nah, padahal sebenarnya kita tuh masih bisa pakai yang namanya sentiment analysis tadi yang banyak ditanyakan gitu. Kenapa sentiment analysis ini kok bisa banyak dipakai ya? Kalau kita lihat-lihat kan sebenarnya pengguna sosial media di Indonesia nggak sampai banyak banget. Gimana kita bisa yakin bahwa itu samplingnya udah cukup? Nah, kalau saya melihatnya ini ada apa namanya kelebihan yang sentiment analysis punya dibandingkan dengan survei biasa yang tradisional. Kita datang terus kita minta mengisi. Kenapa? Karena sentiment analysis ini dia bisa kita dapat informasi itu bisa real time. Gitu. Jadi kita bisa tahu perubahan sentimen dari sebuah kebijakan misalnya selama seminggu terakhir. Bisa jadi misalnya 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu orang nggak suka tuh sama lockdown. Ketika Cina melakukan lockdown, wah pada nggak suka. Gitu. Tapi makin kesini, orang percaya akhirnya, wah lockdown ini kayaknya memang solusi yang paling efektif. Kalau nggak nambah terus yang sakit COVID ini. Kalau nggak nanti nggak sanggup rumah sakit untuk menangani para pasien COVID ini. Gitu. Nah kita bisa menganalisis sentimen dari masyarakat dalam jangka waktu tertentu dan memang jadi real time kita tahu banget gitu. Itu salah satu kelebihan kalau kita menggunakan sentiment analysis. Yang lainnya lagi, manfaat pemrosesan bahasa alami adalah mempercepat proses seperti yang kita sudah pakai untuk search engine atau summarization atau mungkin news aggregator. Dan yang lainnya lagi adalah mempermudah proses seperti machine translation ataupun virtual assistant. Virtual assistant kita mau pesan tiket atau mau cari info apa ya makanan khas sebuah daerah gitu bisa virtual assistant. Mau lihat atau mau melihat ini cuaca ramalan cuaca besok misalnya itu bisa virtual assistant. Machine translation mempermudah proses karena jadi kita membaca sesuatu tuh aduh ini kalau baca satu-satu repot nih harus cari sebuah kata setiap kata artinya apa. Nah kita bisa pakai machine translation terus nanti keluar dan walaupun mungkin belum sempurna tapi kita bisa mulai memperkirakan ini maksudnya dokumen itu apa. Oke, contoh penerapannya. Kalau di email, contoh penerapannya spam filtering. Ya, bukan cuma buat email, sebenarnya spam filtering ya buat SMS juga. Mungkin kalau saya tuh sering dapat tuh kayak informasi tentang apa ya, kamu menang lomba apa gitu ya. Terus kadang-kadang ada yang ini lupa lagi di kantor polisi misalnya gitu. Nah, itu kita bisa klasifikasikan kalau ini spam jangan masuk dong ke SMS saya misalnya. Itu spam filtering. Lainnya lagi, klasifikasi dari tipe email. Kita bisa punya misalnya sebuah alat untuk mengklasifikasikan kalau ini tipe emailnya tentang undangan pertemuan jadi penting, tolong saya dinotifikasi gitu. Kalau cuma broadcast nggak usah lah. Personal question saya juga harus tahu misalnya. Lainnya lagi, scheduler. Bisa jadi dari meeting invitation itu udah langsung automatically diambil, diekstrak informasinya. Ini ada sebuah undangan, tempatnya di mana, waktunya kapan, jam berapa, dan seterusnya. Dan lainnya lagi ada summarization. Ada sebuah diskusi, email yang panjang, berbalas-balasan, itu kita bisa pakai ya sama email conversation ini untuk mendapatkan summary. Ini contohnya. Oke. Tadi untuk teks yang email. Ini adalah contoh untuk teks yang ada di internet, artikel internet. Selain search engine, juga bisa recommendation. Contoh recommendation tuh seperti ini ya. Dan toko buku itu apa? Amazon ya, saya lupa. Nah, toko buku yang kalau misalnya kita beli buku, terus nanti dia merekomendasikan sesuatu. Nah, rekomendasi itu memang bisa dari misalnya pengarang yang sama gitu ya. Tapi bisa juga dari topik-topik yang terkait dengan apa yang kita sudah baca. Gitu. The recommendation. Atau misalnya dari artikel berita. Ya, sering sekali kan sekarang kalau misalnya kita baca berita apa gitu, itu di bawahnya suka ada recommendation yang memang nyambung dengan berita yang tadi. Ya. Summarization, news aggregator, nah ini pelajari seperti ini.
Oh, ini contoh, ini adalah tester engine, ini news aggregator. Nah, yang plagiarism detection, contohnya di Identity ini ya, mereka punya scientific artikel sampai 150 juta, web artikel sampai 60 miliar ya. Nah, ini untuk mengecek apakah sebuah dokumen itu plagiat dari dokumen yang sudah ada di scientific articles atau web articles ini. Ada beberapa tools yang sudah ada sekarang, ini rata-rata sih, setahu saya ya, ini plagiarism detection-nya untuk yang dokumen bahasa Inggris. Identicate, cross-check, penelitian itu kalau misalnya kita mau langganan setahunnya tuh berapa puluh juta gitu ya, lumayan mahal. Kan? Nah, ini contoh sebelah kiri, ini adalah dokumen yang sedang kita periksa. Ada nggak bagian-bagian yang dicurigai merupakan plagiat yang ada dalam dokumen ini gitu. Nah, warna-warna ini menunjukkan yang dianggap bahwa bagian dokumen tersebut adalah plagiat dari dokumen lain. Jadi kalau yang merah ini misalnya, oh ini sebenarnya ini udah ada di paper ini nih, kemiripannya sampai 57%. Gitu. Atau yang ungu ini, nah, ini dapat dari paper yang mana, dan seterusnya. Makin lama plagiarism ini makin dipakai, ya. Bukan hanya untuk paper sebenarnya, kalau kita lihat bisa juga untuk tugas-tugas kuliah gitu ya. Bahkan untuk artikel-artikel berita pun sekarang perusahaan media itu sudah terpikir untuk pakai yang namanya plagiarism detection. Karena apa? Karena perusahaan media itu banyak juga menerima artikel dari masyarakat umum. Jadi bukan dari reporternya mereka aja, tapi masyarakat umum mereka bisa mengirimkan sebuah artikel. Nah, yang mengirimkan itu bisa banyak. Dan tugas mereka salah satunya adalah mengecek dulu, ini artikel mana yang plagiat dan mana yang enggak. Kalau enggak, itu baru diproses. Kalau plagiat, buat apa? Nah, memeriksa sebuah artikel untuk plagiat atau tidak, itu membutuhkan waktu. Karena mereka harus ngecek satu-satu, terus pilih ini, kemudian cek ini, dan melihat per kalimat, dan seterusnya. Nah, disitulah peran plagiarism detection. Gitu. Ini contoh penerapan NLP untuk user-generated content. User-generated content ini, contohnya, yang tadi saya ceritain sentimen analisis itu ya, tadi ada yang nanya ya, tentang customer feedback. Bukan cuma sentimen analisis, mengambil opini tentang suatu kebijakan, apakah banyak yang positif atau banyak yang bilang negatif gitu ya, tapi juga kita bisa ambil topik yang sekarang lagi trending apa. Mungkin sekarang lagi trending tentang apa nih, PSBB misalnya, nah, itu termasuk yang trending. User monitoring, juga kita bisa melihat kalau misalnya user tertentu itu memang mereka tendensi pikirnya seperti apa. Generated content juga terkait dengan customer service, chatbot, atau juga terkait dengan fake information, hoax classifier, atau juga yang summarization, real information. Oke, ini contoh chatbot ya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ada yang pakai chatbot yang tersedia ya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Isi chatbot itu seperti apa? Ini kalau technical detailnya ada kurang lebih 3 komponen di chatbot. Itu tadi adalah penerapan dari NLP. Nah, istilah-istilah umum yang tadi ditanyakan oleh Bapak tentang sentimen analisis, itu sebenarnya disebutnya itu sebagai task dari NLP. Saya agak bingung nih menerjemahkan task ke dalam bahasa Indonesia itu apa sebenarnya. Jadi saya tulis task umum aja. Tugas juga nggak cocok. Jadi ya untuk sementara dipakai task dulu. Yang biasa dipakai misalnya pertama adalah information extraction. Idenya apa? Information extraction itu adalah dengan input yang berupa unstructured data atau teks ini, itu akan coba diambil informasi-informasi tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam data yang terstruktur atau tabel. Jadi kalau kita bayangkan, kita misalnya membuat sebuah portal, portal beasiswa misalnya. Nah, yang dilakukan adalah kita harus punya sebuah crawler, akan mengecek semua dokumen di internet, mana yang punya informasi tentang beasiswa atau tidak. Kalau sudah dapat dokumen yang mengandung informasi beasiswa, itu akan dilakukan yang namanya information extraction ini. Dia akan ambil info-info tertentu. Seperti misalnya, oh ini untuk masuk ke universitas mana misalnya, atau ini
deadline-nya kapan. Gitu. Nah, info-info yang kecil-kecil itu yang kemudian diambil, itulah yang namanya information extraction. Tanggalnya, tempatnya, dananya berapa, misalnya. Yang eligible itu seperti apa. Nah, itu kalau kita bayangkan dengan information extraction, masuk ke dalam database. Kalau sudah di dalam database, itu sebenarnya berikutnya terserah kita mau diapakan. Kita bisa bikin portal, satu website yang isinya adalah semua daftar beasiswa yang sekarang masih berlaku, misalnya. Kita bisa bikin sebuah aplikasi chatbot kalau orang mau tanya, karena ada beasiswa apa sih? Dia tinggal ngambil jawabannya dari tabel itu. Gitu. Itu adalah information extraction. Jadi, bisa macam-macam. Dari satu teknik information extraction, itu kita bisa gunakan untuk berbagi domain, bukan hanya tentang tadi informasi beasiswa, tapi kita bisa ngambil domain-domain lainnya lagi. Gitu. Yang lainnya lagi, task dari NLP adalah text categorization. Ini yang tadi Bapak Ibu tanyakan terkait dengan sentiment analysis. Di sebelah sini ada sentiment analysis. Mengambil dari sosial media, kita coba klasifikasi, kita kategorikan. Ini dokumen ini positif apa negatif atau netral ya. Gitu. Itu artinya text categorization. Kita mencoba melakukan pengkategorian teks, pelabelan teks, pemberian sebuah nilai terhadap teks, tapi secara otomatis. Lainnya lagi misalnya, yang spam filtering yang awal itu masuk text categorization juga. Kenapa? Karena sebuah input, email, SMS, itu bisa kita kategorikan secara otomatis apakah ini spam atau bukan spam. Atau plagiarism detection, ini juga sama. Tekniknya mungkin nanti akan agak berbeda dengan yang sentiment analysis. Kalau yang ini, plagiarism detection ini. Tapi idenya sebenarnya dia akan melabeli sebuah teks itu, ini plagiat atau tidak, plagiatnya berapa persen. Lainnya lagi, dokumen clustering. Ada dokumen yang banyak, misalnya TA mahasiswa, gitu, ada banyak. Kita bisa mengelompokkan TA mana sih yang terkait dengan natural language processing, TA mana yang terkait dengan image recognition, misalnya seperti itu. Itu berarti melakukan clustering. Nah, yang lainnya lagi, essay scoring. Ini maaf, belum ada di bahasa Indonesia. Karena susah essay scoring. Tapi idenya adalah ketika ada sebuah teks, itu seakan-akan kita membandingkan dengan esai atau jawaban dari si dosen, guru, tutor, terus kita bisa menilai, ini nilainya apakah A, B, dan seterusnya. Jadi, ide dalam task NLP ini adalah tadi, memberikan sebuah nilai terhadap sebuah teks secara otomatis. Nilainya ini bisa macam-macam, bisa tadi nilai ABCD, bisa nilai plagiat dan plagiat, bisa nilai spam dan bukan spam, bisa nilai sentimen positif, negatif, netral, dan seterusnya. Ini adalah task lain dengan di NLP adalah text summarization. Jadi kalau text summarization, ada sekumpulan source text, dokumen teks, kita daripada baca semua, pengennya sih dibuat summary-nya saja, sehingga kita tinggal baca summary dan paham. Gitu. Bisa dipakai untuk apa? Untuk macam-macam. Bisa tadi untuk berita, misalnya. Atau untuk rapat. Ya, kita ada rapat yang panjang, 3 jam gitu. Waduh, daripada saya ngikutin rekamannya atau lihat semua notulen yang isinya 3 jam, pengen lihat summary-nya aja. Itu kita bisa gunakan text summarization. Information retrieval ini adalah yang kita biasa gunakan sehari-hari menggunakan Google, Bing, DuckDuckGo, dan yang lain-lain. Kita masukkan sebuah query input, sistem akan mengeluarkan dokumen yang relevan terhadap kebutuhan usernya. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang informasi di internet, tapi sebenarnya information retrieval ini juga bisa kita bangun untuk dokumen-dokumen yang ada di tempat kita. Gitu. Kita punya banyak dokumen aturan, seperti tadi saya cerita yang surat edaran, dengan sekarang kondisi COVID ini, tambah banyak tuh surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan misalnya. Nah, information retrieval bisa membantu kita untuk cepat mencari mana sih dokumen yang terkait dengan aturan tertentu misalnya. Inputnya sebuah query, outputnya adalah dokumen yang relevan. Question answering ini mirip dengan information retrieval. Bedanya adalah inputnya berupa pertanyaan dan jawabannya itu bukan dokumen relevan, tapi jawabannya memang jawaban, langsung jawaban. Ini juga untuk Google, setahu saya sudah ada juga kemampuan ini untuk yang bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Saya kita tanyakan
apa sih definisi dari machine learning? What is definition of machine learning? Dia langsung akan keluar. Yang dia temukan tuh definisinya apa. Ini contoh lainnya lagi, machine translation. Sebenarnya masih banyak yang lainnya, Bapak Ibu. Ini hanya beberapa di antaranya yang merupakan tas umum dari natural language processing. Begitu, terima kasih. Ini email saya, kalau misalnya ada yang mau kontak-kontak, silahkan. Begitu Bu Ai, mungkin kalau paparan dari saya. Kenapa? Mati ya? Sudah nyala. Kirain Terima mati, kasih Bu Ayu. Aduh, saya kaget, Bu. ini masih ada yang masih ingin di add aja. Jadi Oh ya, iya, saya cari dulu bentar, Bu. meskipun ini waktunya sambil terus berjalan. Di bawah Bapak ya? dan Ibu, mohon maaf tadi saya juga harus rejoin ya karena ada kendala. Jadi chatting pertanyaan Bapak dan Ibu, ternyata kalau saya rejoin hilang ya. Jadi Bapak dan Ibu yang tadi sudah menyiapkan pertanyaan, kalau di tempat saya hilang, tapi mudah-mudahan di Bu Ayu bisa membaca. Masih terlihat ya kalau di tempatnya Bu Ayu. Kalau di tempat saya tidak ada lagi tadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Karena saya tadi rejoin, ternyata saya juga ada persoalan. Jadi Bapak dan Ibu, ini sambil Bu Ayu meng-approve, tadi paparannya sudah sangat cukup jelas. Mulai dari AI itu apa, kemudian masuk ke NLP, kemudian penerapan NLP. Turnitin juga salah satu contoh NLP ya Bu ya. Jadi iya betul. Turnitin yang kita dosen-dosen harus pakai itu di belakangnya itu ada NLP. Nah Bapak dan Ibu silakan jika ingin bertanya boleh melalui chatting ini, nanti saya persilakan untuk. Oh, itu ada yang bertanya Bu Pak. Langsung aja barangkali nggak usah chatting lagi ya Bu ya. Enggak itu yang nanya tentang pembagian antara training dan testing ya? Antara 70 oh iya tadi juga. Pak Nasir ya, saya tadi sempat baca. Ya, itu silakan Bu. Ya. Iya, Bu. Enggak Pak, ya. Ya, tidak harus 70-30 Pak, betul. Kalau misalnya kita pengen lebih baik, malah pakai cross validation aja Pak. Fast validation itu seperti apa Bu? Oh, kalau cross validation misalnya kita pakai contohnya saya mau pakai fault cross validation. Artinya data itu kan saya bagi menjadi 5 jenis data. Untuk setiap setnya pasti setnya itu berbeda. Jadi kalau saya punya 5 set, saya akan bagi menjadi 5 bagian A, B, C, D, E ya untuk data ini. Untuk dataset yang pertama A, B, C, D itu akan jadi training, E-nya jadi testing. Kemudian dataset yang kedua itu saya akan ambil misalnya yang D-nya yang jadi testing. Maka yang jadi trainingnya adalah A, B, C, E. Yang ketiga C-nya yang jadi testing. Yang jadi training adalah A, B, D, E. Yang keempat B-nya yang jadi testing. Maka trainingnya adalah A, C, D, E. Dan yang terakhir A-nya yang jadi testing. Trainingnya adalah B, C, D, E. Untuk setiap set itu saya lakukan training, saya punya model dan saya hitung nilai akurasi. Berarti kalau misal kita punya 1000 data itu dibagi 5 gitu Bu berarti. Betul. Nanti jadinya ada 5 kali training ya. Berarti nanti dipisah yang bagian pertama sebagai data testing, sisanya jadi training. Ya. Atau kebalik. Begitu. Oke. Itu mohon maaf Bu Ayu, paper yang contoh yang pembagian jadi 5 itu bisa dapat di mana Bu? Karena selama ini ya. Oh gitu ya. Karena selama ini yang saya tahu 70-30 atau 80-20 selalu gitu. Gitu. Istilahnya. Ini saya tulis di sini istilahnya enfold cross validation tinggal di sini ya Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Ayu. Enfold 10 gitu. Tergantung dari datanya juga sih, datanya seperti apa, variasinya adanya juga seperti apa. Kalau variasinya dikit kan bisa jadi testing data nggak banyak banget. Tapi kalau variasinya banyak, enaknya testing data kita agak banyak. Ya, baik Bu Ayu, terima kasih Bu. Kami. Pak Nasir juga cukup jelas ya, Pak Nasir sudah menanyakan mengenai cukup Bu Ayu. Data training ya, sudah cukup advance juga pertanyaannya. Mangga silakan Bapak dan Ibu. Beri kesempatan menanyakan langsung. Tapi mohon maaf yang sudah bertanya di mute kembali ya, supaya grafik kita lebih jelas. Sekarang siapa yang ingin bertanya?
Bu Ai lihat di chat nggak ada yang bertanya lagi nggak Bu Ai? Ada tadi sharing repository, kemudian Pak Muhammad Yani bertanya, Bu Ayu, suara saya kedengaran? Kedengaran Bu. Oh, soalnya oke. Untuk membuat sistem klasifikasi question, apa yang bisa kita jadikan sebagai fitur? TOS tag kah atau mungkin yang lainnya? Klasifikasi question ini buat question answering ya. Dari siapa Bu pertanyaannya Bu? Pak Muhammad Yani. Pak Yani mungkin bisa jelasin dulu sedikit Pak untuk pertanyaannya Pak. Pak Yani hadir, Pak Yani silakan di unmute mikrofonnya, boleh bertanya langsung dan diskusi dengan Bu Ayu. Pak Yani hadir? Kalau Pak Yani belum hadir, kita lompat dulu barangkali Bu Ayu ya. Mohon. Ini pertanyaannya agak jauh. Kominfo menggunakan AIS untuk database trust dan positif. Bu Ayu, tentang Kominfo, ini pertanyaan dari Pak James. Mengapa Kominfo menggunakan AIS? Ini Pak James hadir, Pak James? Apakah akan bertanya langsung? Kenapa Kominfo menggunakan AIS? AIS di sini gimana, Pak James? Mesin pengais konten internet negatif, Kominfo. Oh, untuk ini Pak ya, untuk klasifikasi negatif konten maksudnya? Ya. AIS-nya sendiri apa Pak? Yang dimaksud AIS di sini? Singkatan apa Pak? Mesin pengais konten internet negatif. Pertanyaannya kenapa ya Pak ya? Kenapa Kominfo membuat mesin pengais konten negatif ya? Ini Bisa di-mute dulu sebentar? Bisa. Terima kasih Pak James. Ini Bu Ayu, AIS ini apa ya Bu Ayu? AIS yang dimaksud Iya, apakah itu maksudnya nama sebuah engine-nya Kominfo atau gimana ini ya? Karena kalau AIS, kalau di AI ada Artificial Immune System. Tapi ada juga AIS yang lain ya. Pak James bisa chatting. Ini nama mesin yang dibuat oleh Kominfo ya. Memang Kominfo memang punya ada satu divisi di bagian Kominfo memang mesin pengais konten oleh Kominfo. Ya, memang mereka tugasnya untuk karena mereka menerima aduan kan Bu, banyak aduan terkait konten negatif ini. Nah, biasanya kan pasif. Hanya menerima aduan dari masyarakat terkait konten negatif. Jadi kemudian yang konten negatif tersebut di take down biasanya. Nah, kalau ini adalah salah satu upaya Kominfo untuk lebih aktif. Jadi tidak pasif seperti sebelumnya, tapi lebih aktif, gitu Bu. Teknik di dalamnya ada AI, teknik di dalamnya. Ada yang pakai teks dan ada juga yang pakai image, gitu. Nggak cuma pakai teks. Tapi kalau ditanya kenapa Kominfo menggunakan itu, iya, kalau menurut saya karena pengen mengambil, jadi kalau biasanya kan hanya menerima aduan Bu, orang menelpon atau informasi dilapor, itu kan Kominfo jadinya pasif ya sebenarnya. Ya udah dia menerima aduan aja, sambil kadang-kadang nyarilah link-link mana sih gitu, tapi manual semuanya. Nah, usaha yang dilakukan Kominfo ini supaya dia lebih bisa aktif lagi mencari informasi yang memang dianggap konten negatif, tidak harus menunggu aduan pun dia akan menemukan konten-konten negatif itu dengan menggunakan crawling artikel internetnya, crawling sosial medianya, gitu. Oh iya, itu berarti kalau ditanya kenapa, karena supaya meningkatkan layanan ya, supaya dia menjadi proaktif untuk mencari konten negatif. Iya, betul. Tapi kalau yang ditanyakan oleh Pak James, apakah ada engine yang lain, kenapa yang dipilih ini, mungkin kita juga nggak bisa jawab ya Bu ya.
Enggak, secara teknologi tahu memang saya mereka bikin sangat sendiri baik. juga kok Bu. Ada memang bagian yang membuat. Karena itu kan ketika kita ngomong konten negatif bahasa Indonesia dan konten negatif bahasa Inggris itu beda training datanya. Artinya harus ada orang yang mempersiapkan training data untuk konten negatif yang bahasa Indonesia. Oh, betul sekali. Gimana Pak James? Ada tambahan mungkin dari Pak James? Nggak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih Pak James ya. Jadi untuk berbagi ke kita semua, ternyata Kominfo sudah menggunakan AIS. Ini pertanyaannya banyak Bu Ayu. Kemudian ini Pak Asep menjelaskan tentang mesin AIS ya. Kemudian Bu Des ini bertanya, data minimal untuk data training itu supaya bisa mendapatkan pola yang benar. Ada yang izin Bu? Bu Des ada? Izin masuk. Sambil... Bu Ayu. Oh iya. Punten. Oh iya, mangga. Ini ya, Muhammad Yani Bu, yang tadi menanyakan klasifikasi pertanyaan. Oh iya. Iya, jadi baiknya untuk jadikan fitur itu apa ya Bu, dari sebuah pertanyaan yang diberikan sehingga kita bisa mengklasifikasi ini pertanyaan kemana gitu. Nah, apakah post taggingnya atau mungkin ada yang lainnya gitu Bu? Mungkin bisa dibantu Bu. Terima kasih. Jadi kaitannya sama chatbot ya Pak ya? Question answering, knowledge base. Oke. Jadi kalau misalnya zaman dulu Pak, kita belum pakai deep learning, itu orang masih pakai banyak sekali fitur. Tapi kalau sekarang, itu kuncinya di training data dan algoritma deep learning-nya, Pak. Fiturnya sendiri, antara pakai post tag atau hanya pakai word embedding, itu nggak beda jauh. Begitu, Pak. Kira-kira menjawab nggak, Pak? Masuk lagi, Bu. Gimana, Pak? Halo. Izin masuk lagi? Ya. Oh ya, silakan Pak Yani. Kalau word embedding itu post tagging bisa diimplementasikan untuk post tagging juga ya, word embedding itu? Gini, Pak. Kalau word embedding itu kan kaitannya dengan representasi sebuah kata ya. Kalau post tagging itu hal yang lain lagi. Jadi ketika kita mau menggunakan machine learning ini kan biasanya kita pakai kata sebagai fiturnya. Nah, kata ini, kalau kita hanya menggunakan back of word, itu kata satu dan kata lain, kita nggak tahu bedanya apa. Kedekatan jaraknya apa. Tapi kalau kita pakai word embedding, antara satu kata dengan kata lain, kita bisa tahu jaraknya sebenarnya seperti apa. Sehingga, misalnya, antara makan dan minum, itu sebenarnya lebih dekat. Dibandingkan antara makan dan tidur misalnya. Gitu. Itu kalau kita pakai word embedding. Jadi ada sebuah nilai vektor yang digunakan. Nah, kalau post tagger itu kan jenis kata ya. Post tagger adalah jenis kata. Ketika kita menggunakan machine learning yang bukan deep learning seperti misalnya SVM, XGBoost, CRF dan seterusnya. Itu memang biasanya orang pakai ini fitur katanya back of word dan ini adalah fitur tambahan. Dia bisa post tagger, dia bisa gazetteer misalnya. Dia bisa ada info-info lain. Tapi kalau misalnya untuk si deep learning, dengan pakai word embedding saja, itu sebenarnya udah aman. Walaupun sekarang banyak penelitian yang coba menambahkan fitur selain word embedding. Jadi kata Bapak tadi, misalnya mau menambahkan post tagger gitu ya, post tag-nya. Berarti kita akan menambahkan di dalam si matriks inputnya itu, ada vektor khusus yang mewakili informasi post tag gitu. Boleh dipakai Pak, bisa dibandingkan, tapi memang pengalaman saya sih akan tetap bedanya nggak begitu jauh gitu dibandingkan dengan kita main di word embedding dan si topologi deep learning-nya gitu Pak. Oh baik Bu, jadi karena post tag ini terbatas ya mungkin ya, jadi dengan mengimplementasikan word embedding ini belum bisa diketahui dengan baik ya keterkaitan antar katanya mungkin gitu Bu ya? Itu soalnya dua hal yang berbeda Pak. Kan kita ngomongin tentang klasifikasi question kan ya Pak. Gitu. Jadi si word embedding ini sendiri bisa kita pakai sebagai input untuk bikin sebuah post tagger itu juga bisa. Kita punya dataset post tagger,
kita mau bikin post tagger, nanti inputnya ada word embedding, itu juga bisa, Kak. Nah, si question classification juga sama. Kita mau bikin question classification, inputnya adalah word embedding. Nah, itu juga bisa. Karena kalau mau ditambah word embedding tambah post tag, enggak, silakan bisa juga. Cuman dari pengalaman sebenarnya post tag ini tidak terlalu banyak memberikan tambahan akurasi kan ya. Kalau untuk question classification. Begitu. Oh, jadi mungkin pengaruh ke akurasinya tidak begitu signifikan ya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yani, mudah-mudahan terjawab ya, pertanyaannya sudah advance ini kelihatan di risetnya di bidang itu ya. Pertanyaan yang lain itu Bu Ayu ini masih ada waktu ya, kita nggak apa-apa ya, masih ada yang nanya. Oh, Bu Des Suryani, berapa jumlah data minimal untuk data training itu supaya bisa mendapatkan pola yang benar? Bu Des, online Bu Des? Boleh? Mau bertanya langsung boleh? Atau barangkali Bu Ayu bisa menjawab dulu. Kalau ditanya data minimal, ada ya Bu ya data minimal ya? Ya tergantung tasnya, Bu Ayu. Artinya kalau tas kita memang seperti teks gitu ya, natural language processing. Kalau training datanya kecil ya pasti nggak bagus akurasinya. Karena dia nggak bisa nangkap pola-pola yang ambigu misalnya. Tapi kalau misalnya tasnya sederhana, itu datanya bisa sedikit. Jadi tergantung ini tasnya apa. Kalau misalnya buat teks, itu saya kasih contoh sentiment analysis yang bahasa Inggris. Itu ada yang angkanya sampai jutaan. Kalimat. Ya. Kalau buat kita pengen bagus akurasinya banget. Tapi kalau kita cuma mau nyoba-nyoba algoritma, bikin eksperimen, bikin paper, angka puluhan ribu biasanya yang enak untuk diterima. Puluhan ribu ya. Mudah-mudahan nih Bu Des terjawab. Jadi Bapak dan Ibu untuk training set Ibu Ayu menyarankan ratusan ribu ya Bu ya? Puluhan ribu. Puluhan ribu juga sudah cukup, tapi itu untuk case yang sederhana. Jika case-nya lebih kompleks, itu harus jutaan ya Bu ya, supaya hasilnya juga baik. Ya itu untuk ini. Ya untuk kalau misalnya kita niatnya hanya bikin paper gitu Bu. Kalau hanya bikin paper, kalau misalnya kita tergantung conference-nya juga, sebenarnya kalau conference-nya memang conference yang benar-benar NLP, itu angka cuma di bawah 10.000 itu biasanya dipertanyakan. Oh gitu Bu. Jadi harus agak banyak. Tapi kalau bukan conference yang khusus tidak harus NLP, biasanya masih diterima. Untuk pemula ya, yang baru belajar mungkin ya Bu ya, untuk yang baru mau terjun. Maaf Bu Ayu, diulangi Bu, apanya yang nggak boleh di bawah 10.000 Bu? Kalau jurnal yang baik, di konferensi yang baik ya Bu Ayu. Iya. Kalau kita targetnya conference yang memang NLP banget gitu. Itu kita kalau 10.000 itu dipertanyakan nantinya kan. Maaf, 10.000 apa Bu? Training data. Oh, ya, training data Panesir, jadi kita akan memerlukan training set ya untuk mengolah. Nah itu tadi Bu Des bertanya sebetulnya data minimalnya berapa. Nah Bu Ayu tadi memberi arahan kalau untuk case yang sederhana puluhan ribu sudah bisa diterima, tetapi kalau case-nya untuk yang lebih rumit itu sebetulnya harusnya sampai jutaan. Dan kalau memang kita akan menulis paper di konferensi yang baik, khusus NLP, biasanya kalau datanya di bawah 10.000, dipertanyakan ya Bu Ayu ya. Jadi bisa apalagi untuk jurnal ya, pasti ya Bu ya, kalau jurnal meminta data yang lebih banyak lagi. Ya, baik, terima kasih Bu Ayu. Kemudian ini Pak Fahmi bertanya, teknik algoritma apa yang digunakan untuk mendapatkan suatu tema specific knowledge dari berbagai file, dokumen, image, menggunakan extraction, struktur, unstructured data, dan memprosesnya dengan NLP. Pak Fahmi, online Pak Fahmi? Masih ada? Pak Fahmi Abdullah, ini pertanyaan bagus nih Bu. Mana Bu? Tapi kalau ditanya teknik dan algoritma,
Silakan Bu Ayu bisa menjawab. Oh, yang ini ya, Pak Fahmi Abdullah ya. Kalau ditanya algoritma. Ini maksudnya ada file image gitu atau apa nih? Atau OCR? Maksudnya apa nih? OCR-nya apa information extraction-nya? Algoritmanya untuk Buat optical character reader-nya, recognition-nya, atau untuk information extraction-nya ya? atau untuk memprosesnya ya? Algoritma di NLP-nya atau Kan bagaimana nih, menebak-nebak Pak Fahmi? begini. Soalnya kalimatnya panjang. Algoritmanya untuk extraction-nya atau untuk processing NLP-nya? Pak Fahmi online? Untuk information extractor-nya, Bu. Oh, Online. oke. Silakan Pak Fahmi. Jadi sudah dalam bentuk teks ya Pak ya, bukan gambar kalau gitu ya Pak ya. Betul. Kalau information extraction yang sekarang state of the art setahu saya sih deep learning Pak, yang pakai di atasnya ada CRF-nya. Jadi deep learning-nya biasanya pakai namanya BLSTM, nanti output dari deep learning-nya ditangkap sama satu algoritma CRF. Kalau dulu kan CRF gitu tuh dianggap paling bagus gitu, karena belum main deep learning. Nah, kalau sekarang digabung. Jadi si deep learning-nya itu fungsinya untuk kayak mengambil fitur gitu. Nanti hasil fitur seakan-akan masuk ke CRF, baru nanti keluar hasil entity-nya apa gitu. Kurang ini Pak, cukup jelas atau tidak Pak? Pak Fahmi, silakan. Halo? Ya, halo? CRF ya tadi? Iya Pak, CRF dan BLSTM. Ya, sorry. BLSTM Pak, bawahnya Pak, atasnya CRF. Oh iya. Memang harus dua begitu ya Bu Ayu ya? Enggak Bu, itu bisa dicoba-coba. Cuman kalau yang state of the art sekarang itu buat entity ya. Kalau yang common Bu, banyak yang awam lah. Kalau misalnya kita baru nih Bu, baru belajar nih NLP. Tadi sebetulnya untuk tadi extraction itu pakai apa ya Bu ya? Kalau tadi kan state of the art ya, jadi memang yang baru barangkali ya. Tapi kalau yang umum ya, bisa kalau mau belajar lah. CRF aja Bu, pakai sklearn juga jalan kok. Oke, itu kan tinggal panggil CRF-nya aja, nanti tinggal terus keluar. Bagaimana Pak Fahmi, terjawab? Ya, terima kasih Bu informasinya. Bu Ayu, itu Ya, algoritma itu biasanya sudah ada di tools-nya ya? Iya, kalau CRF ada Bu. Kalau kita main pakai Python aja. Oh, Python. Bapak Ibu bisa langsung import sklearn-nya. Ya, enggak, kalau TensorFlow kan itu buat BLSTM-nya ya. Kan tadi kata Bu Ayu mau yang biasa dulu kan. Nah, kalau yang biasa dulu tuh paling pakai CRF itu. Jadi data training udah kita siapin dalam bentuk yang memang siap untuk, karena ini kan pelabelannya pelabelan per kata, bukan per dokumen sebenarnya. Nah, kita siapin dokumennya itu untuk pelabelan per kata. Nanti setelah itu kita tinggal panggil CRF-nya, bisa kita rubah-rubah parameter. Nanti dia di training dengan data tadi, jadi model name entity recognition sebagai bagian dari ekstraksi tadi. Oh, jadi kita bikin aja program apa misalnya pakai Python itu ya Bu ya? Iya, itu pakai sklearn library-nya Python. Sudah include di situ. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencoba menggunakan tools. Ya memang semuanya juga menggunakan tools ya, tidak ada yang kita kalau NLP iya algoritma. Nanti ada lagi tuh bagiannya Bu Ayu itu bikin algoritma itu. Ya mungkin Bu Ayu nanti sharing tools yang ininya juga Bu ya, yang populer, yang untuk pemula, yang kan kalau yang pertanyaan-pertanyaan kelihatannya rata-rata sudah advance ya menguasai, tapi mungkin ada audiens yang baru ingin terjun ke NLP, sebetulnya apa dulu nih Bu toolsnya yang paling sederhana lah. Nah, caranya gimana? Datasetnya kemana yang sederhana? Baru nanti yang advance ini. Next ya Bu ya. Oke, ini bisa ikut gabung Bu. Kenapa Pak? Masih mau bergabung? Oh nih ada yang bertanya. Saya dari Semarang Bu. Oh iya silakan Bapak. Mau bertanya Bu Ayu. Iya Pak. Bu Ayu, kalau image captioning itu masuk NLP atau yang mana ya Bu? Kayaknya saya pernah membaca itu
termasuk juga ya ke sana ya, image captioning. Iya, Pak. Itu bagaimana Bu hubungannya dengan yang tadi dijelaskan? Ya Pak, tadi belum kita masukkan tuh image captioning di situ. Jadi kalau image captioning itu masuknya ke natural language generation, Pak. Dia memang bagian dari NLP juga. Walaupun sebenarnya kalau saya sih lebih melihat itu kayak gabungan sebenarnya antara image processing dan NLP atau natural language generation tadi. Gitu. Kalau misalnya image itu masuk dulu kan, sudah masuk itu, ini saya cerita pakai teknik yang deep learning ya Pak. Itu kita pakai satu algoritma untuk mengubah dia ke dalam bentuk istilahnya tuh representasi visual dari image. Jadi ada satu vektor, ya dia diterjemahkan menjadi satu vektor angka. Kayak ekstraksi fiturnya gitu ya Bu ya. Kayak ekstraktor fitur ya. Kalau istilahnya itu encoder decoder gitu ya Pak. Nah jadi encodernya itu dari image, ternyata dari teks. Di encoder itu nanti akan mengubah si gambar dalam vektor tadi. Misalnya algoritma yang terkenal sekarang seperti ResNet, PGG gitu. Nanti dari situ baru masuk ke dalam teksnya. Di natural language generation. Oh berarti ada dua yang harus kita pelajari ya Bu. Betul Berarti Pak. yang arah ke image-nya untuk ekstraksi fitur dari image-nya juga yang NLP-nya itu juga berarti Bu ya. Yang betul, untuk Pak. tadi decodernya itu ya. Iya betul Pak. Tapi ini belum diulas ya Bu tadi Bu yang image. Belum masuk Pak. Oh iya oke Bu. Terima kasih itu dulu aja Bu. Ya. Saya tadi agak terlambat sih. Ya, tadi itu sebenarnya yang saya ceritakan dalam PowerPoint itu sangat umum ya, makanya namanya pengantar. Ternyata pertanyaan-pertanyaannya sudah mendalam sekali. Berarti banyak Bu yang di bidang NLP ini. Ya betul. Peneliti di bidang NLP, alhamdulillah banyak ya. Alhamdulillah. Berarti harus diadakan lagi Bu. Ya nih Bu Ayu. Iya. Ternyata ini ya, karena memang tren ke depan ya Bu ya NLP ini ya, semua membutuhkan. Baik, dan saya membayangkannya sih betul ke depannya tuh dia kan akan menjadi salah satu disruptif teknologi ya. Sehingga artinya memang kita sebagai universitas harus mempersiapkan lulusan yang ketika mereka mau bekerja tuh memang sudah punya kemampuan itu juga gitu. Sudah ada pengalaman sebagai salah seorang AI engineer. Iya, karena memang ya semua Google, Facebook sudah menggunakan ya Bu ya teknologi NLP ini. Insiloka juga udah banyak Bu. Udah banyak Insiloka. Oke. Bu, ini masih ada pertanyaan gimana ya Mas? Nggak apa-apa nih Bu. Nih algoritma yang sebaiknya digunakan untuk mengekstrak data invoice dari Pak Ali Fikri. Pak Ali online, Pak Ali? Halo, ya Bu, saya Bu. Oh, Pak Ali ada. Nah, Pak Ali maksudnya data invoice? Alam itu saya pakai user anak saya. Oh ya Pak. Oh ya, mangga. Ya, jadi algoritma apa yang kira-kira cocok buat mengekstrak data invoice? Data invoice itu dari gambar ya Pak, kayak bond gitu ya Pak maksudnya ya? Ya, misalnya invoice yang seperti biasa, yang ada tanggalnya, ada harga, PPN, HPP dan sebagainya itu. Kira-kira apa itu? Tapi bentuknya image ya Pak ya? Sudah image betul. Image ya. Oke, gimana Bu Ayu kalau dari image? Iya. Kalau dari image itu ini kan OCR ya Bu ya, optical text recognition lah ya. Jadi sebenarnya lebih ke image. Kalau dari open source itu juga ada sebenarnya Pak. Kalau saya mau coba lihat-lihat, cek-cek itu ada yang namanya Tessera, OpenCV. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ngambil algoritmanya,
Setahu saya ini Tesseract itu pakainya LSTM di deep learning-nya, long short term memory gitu. Karena dia agak beda dengan gambar yang lain. Kalau gambar lain mungkin kebanyakan pakainya si yang CNN itu yang konvolusional kan. Nah, kalau yang Tesseract ini karena dia mencoba mengenalinya tuh ada kaitannya satu huruf lain ya. Dianggapnya di LSTM ini bakal bisa lebih bagus daripada pakai yang si CNN-nya gitu. Jadi kalau secara tools Bapak bisa lihat-lihat open source yang Tesseract, di situ dia pakainya yang LSTM. Tinggal ini saya open source ya, jadi bisa dicoba-coba aja. Oh, ya Bu. Jadi sudah ada ya Bu ya toolnya ada Pak, untuk ada Pak. Ada ya. Ada Pak. Tapi dia image ya Bu ya. Ya, dia masih, kalau masalah akurasi itu beda kasus ya Pak. Mungkin bisa jadi dia belum akurat sekali gitu ya. Karena bisa jadi kita harus kayak kadang-kadang kan si voice-nya itu ada noise-nya, ada garis-garis dikit misalnya. Nah, itu kita masih harus ada proses dulu harusnya sebelum masuk ke Tesseract itu. Oh. Bagaimana terjawab Pak Ali? Ya, oke Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Nanti di Pak Alam Bu. Pak Alam karena menggunakan itu ya akun putranya. Baik, Bapak dan Ibu, ini masih banyak pertanyaan nih Bu Ayu. Saya dari Aptikom Jabar menginfokan minggu depan kita juga ada serial lain hari Senin. Kalau Pak Wisnu dari Perancis sedang studi di Perancis beliau ya. Jadi kalau waktunya pas nanti saya akan confirm lagi, kita akan adakan lagi. Kalau hari Selasa Bu Ayu kita kerjasama dengan Reka Tama Bapak dan Ibu. Ya. Ini juga workshop Pak, ini big data. Jadi masih nyambung juga ya dengan tema kita hari ini, hari Selasa. Kemudian nanti hari Kamis dan hari Sabtu juga kita ada, kami akan umumkan segera. Nah, untuk yang Bu Ayu ini, kelihatannya kalau antusiasnya sebanyak ini Bu, apakah nanti ada serial lanjutan Bu Ayu? Iya Bu, nanti kita coba ini ya Bu ya. Kita coba arrange lagi ya Bu. Ya. Iya deh. Bapak dan Ibu jadi tidak usah khawatir ya kalau yang hari ini masih ada pertanyaan yang banyak pertanyaan, nanti kita akan coba arrangekan lagi dengan Bu Ayu. Bu Ayu ini gimana, masih ada pertanyaan? Apakah dijawab dulu aja semua? Sampai satu lagi ya Bu, tinggal satu kan Bu ya? Satu lagi ya. Satu lagi ya, LSM dari Pak Arif Dewi Laksito sama Pak Yusuf Kaito. Kalau Pak Yusuf menanyakan, menurut Bu Ayu apakah AI akan menggantikan creative thinking? Pertanyaan. Ini menarik itu, pertanyaan sangat menarik yang sekarang kita lagi bahas juga sebenarnya. Tapi yang sebelumnya tadi yang LSTM dengan attention ya Pak ya? Iya Pak. Betul Pak. Attention itu kan ketika kita menambahkan satu layer lagi ya Pak di atas LSTM untuk memberikan bobot penting pada sel-sel tertentu gitu. Kalau sekarang bahkan ada yang memang full attention, jadi tidak pakai LSTM sama sekali, jadi semuanya memang hanya pakai attention. Jadi dari awal itu kalau misalnya LSTM kan kita berurut gitu dari depan ke belakang ya, sehingga kalau kita ngambil informasi yang belakang itu kadang-kadang yang depan itu bobotnya rendah, jadi seakan-akan semantik yang kata-kata yang ada di kalimat di awal itu nggak dapat gitu. Makanya kemudian keluar yang namanya attention, dia kayak bisa memilih mau yang mana sih kata yang punya bobot paling tinggi untuk menyatakan informasi dari sebuah kalimat gitu. Jadi itu Pak penjelasan generalnya kurang lebih seperti itu. Ya, kalau misalnya Bapak mau nanti ada yang namanya transformer itu full pakai attention. Itu juga tersedia penjelasannya udah banyak kayaknya ya transformer ini, bisa dicoba-coba juga. Oke, yang pertanyaan berikutnya tentang ini ya Bu ya, creative thinking, innovative thinking, dan critical thinking ya Bu ya. Oke, kalau misalnya kita bilang, ini saya terkait dengan kemarin tuh sempat ada diskusi. Jadi kebetulan saya tuh ikut-ikutan di Satgas AI Nasional Bu, itu bagian di Pokja satunya terkait dengan talent.
Itu tuh yang jadi pertanyaan memang ketika nanti kita menghadapi disruptive teknologi ini, apa yang harus kita siapkan, talent apa yang harus kita siapkan, lulusan seperti apa yang harus kita siapkan. Karena ketika bilang disruptive teknologi itu bukan hanya modifikasi, tapi benar-benar bisa menggantikan, intinya kan begitu ya. Nah, itu tidak bisa ditahan karena perusahaan mereka pasti kan mencari yang cost-nya lebih kecil. Mau tidak mau seperti itu. Nah, sebenarnya creative thinking, innovative thinking, critical thinking, untuk kasus kita yang sekarang, 5-10 tahun ke depan, ini belum Pak, belum tergantikan oleh artificial intelligence. Dan kita nggak tahu ke depannya nanti teknologi AI itu bakal nemuin apa lagi ya. Tapi kalau dalam 10 tahun sih enggak. Makanya salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan kita itu adalah kemampuan-kemampuan ini yang tidak bisa digantikan, yang belum bisa digantikan oleh artificial intelligence. Mereka harus punya creative thinking, harus punya critical thinking, innovative thinking gitu. Jadi kita harus benar-benar mengasah bagaimana caranya supaya para lulusan kita ini mereka cepat belajar, cepat adaptasi dengan teknologi yang baru. Gitu. Begitu. Tapi itu PR bersama itu. Tapi jadi 5-10 tahun ke depan sih belum ya, AI belum bisa menggantikan creative thinking, innovative thinking ini ya. Ya, masih yang kalau dari ramalannya McKinsey juga masih berupa physical yang memang regular, itu dia udah bisa gitu ya. Dan saya ngeliatnya kayak misalnya gini, untuk notaris atau pengacara gitu, mereka nggak bisa digantiin sama AI. Yang ada adalah mereka dibantu oleh si artificial intelligence. Ya, betul. Ketika tim hukum, tim legalnya mau memeriksa akta perusahaan misalnya, itu kan ada perubahan yang banyak gitu ya. Nah, biasanya mereka bisa menghabiskan waktu berhari-hari karena harus baca satu demi satu. Nah, itu yang bisa dibantu oleh artificial intelligence supaya waktu mereka yang biasanya bisa berhari-hari itu bisa lebih singkat lagi. Cukup dengan beberapa jam, summary-nya udah keluar, tinggal dianalisis aja. Gitu. Iya. Jadi ya tapi tetap saja AI yang memang masa depan ya Bu ya. Lulusan-lulusan kita harusnya diarahkan untuk setidaknya ya menguasai salah satu barangkali ya Bu ya dari sekian banyak cabang AI itu. Betul, setuju Bu, setuju. Ini terakhir ini Pak Jumadi ada batasan Pak Jumadi untuk penelitian di skripsi, tesis dan disertasi. Pak Jumadi. Bagaimana Pak Jumadi Bu? Pak Jumadi masih online Pak Jumadi? Ini nanya batasan NLP untuk riset katanya ya. Gimana ya pertanyaannya? Apa Bu pertanyaannya Bu gimana Bu? Batasan untuk... Ada batasan NLP untuk penelitian di skripsi, tesis dan disertasi. Iya. Batasannya Pak, itu kan sangat tergantung dari universitas. Bagaimana dengan dibimbing Pak Iping itu ya Bu? Iya, ini mah Pak Jumadi lagi studi S3 bukan? Ini Pak Jumadi yang ini bukan? Pak Jumadi ya. Ada Bu batasan atau enggak? Maksudnya mungkin riset kalau S1 ya, Bu. Apa? Mungkin using tools mungkin ya. Mangga Bu. Kalau secara standar ya, itu kalau S1 sebenarnya kita menggunakan gitu. Kalau S2 ada modifikasi atau inovasi sedikit lah, di mana yang kita rubah-rubah gitu. S3 itu harusnya sesuatu yang kalau inovasi itu lebih banyak gitu, inovasinya. Dan dia punya hipotesis yang kemudian bisa dibuktikan dengan berbagai eksperimennya bahwa hipotesis itu benar. Gitu. Jadi awalnya dari hipotesis dan premis ya, Bu Ai. Jadi sekalian nyambung ya Bu ya. Gini kan baru pada ada yang baru pada gabung. Saya mau promo dikit tentang S3 dan S2 di STAY ya Bu ya. Ya, jadi kita lagi buka gelombang 2. Dan biasanya kalau di ITB itu sampai gelombang 3. Jadi Bapak Ibu kalau yang ada minat untuk melanjutkan S2 atau S3 bisa lihat webnya ITB. Di situ ada syarat-syaratnya seperti apa.
Dan yang baru itu di S2 Informatika dan Elektro juga di ITB. Itu sekarang ada program atau opsi baru namanya Master by Research. Jadi kuliahnya nggak banyak, lebih banyak di risetnya. Begitu. Itu aja, Bu. Kapan, Bu, gelombang kedua? Oh iya ya, tanggalnya ya. Harus baca dulu ini. Tapi gelombang ke-1 tadi sudah ya? Gelombang 1 udah, Ibu. Kalau gelombang 1 baru kemarin wawancara sama ininya. Di mana ya pendaftaran? Ini ada di pendaftaran sih, Bu. Sambil ini aja, Bu, ada yang mau tanya lagi nggak? Saya sambil nyari tanggalnya. Jadi kalau misalnya pemula sekali, Bu, untuk terjun ke NLP, karena memang NLP ini ke depan promising sekali, apa, Bu, yang kira-kira harus dilakukan ya? NLP itu kan banyak ininya, cabangnya sebenarnya. Yang pertama sih bagian dari mana yang kita inginkan dulu kali ya. Dan memang nanti memang kita punya passion di situ, kita tahu nanti dia manfaatnya apa, itu biasanya kan kita jadi lebih semangat lagi untuk mendalami bidang tersebut. Kalau kita motivasinya lebih jelas, lebih kuat gitu. Jadi kalau sudah tahu bidangnya apa, sebenarnya ada beberapa portal ya, sebentar ini saya yang terkait setiap bidang itu. Salah satunya ini ya, saya ketik, saya coba cek dulu ini ya benar. Ini adalah penelitian yang termasuk beberapa yang baru gitu ya, namanya nlpprogress.com. Nah, di situ banyak tuh segala macam terkait dengan NLP. Ya, itu ada paper-papernya juga, ada hasil eksperimennya juga. Nah, kita bisa mulai dari situ. Tapi tadi balik lagi ke kita pengen bikin apanya itu. Iya. Ya, mudah-mudahan menyemangati kita-kita yang belum terjun ke NLP nih, Bu, untuk mulai berani melangkah ke dunia NLP. Sebenarnya AI itu banyak, nggak cuma NLP sih ya. Ada juga sekarang orang yang main di biomedik ya, Bapak Ibu, itu penting juga. Ya, drug discovery, mengurangi jumlah lab basah ya. Karena kalau lab basah mahal, baiknya nggak terlalu banyak yang masuk ke lab basah untuk diuji coba. Nah, ini AI bisa main di situnya. Atau kita main di genomnya, Bu. Kita main di bioinformatik, main di genom untuk melihat DNA mana yang klasifikasi penyakit tertentu misalnya. Jadi banyak peluang sih. Balik lagi ke tadi, kita passionnya ada di mana gitu. Baik. Kita sudah jam 12.30, Bu Ayu nih. Oh ya. 30 menit dari yang sudah dijadwalkan. Terima kasih sekali Bu Ayu untuk waktunya. Bapak dan Ibu, masih ada yang mau ditanyakan atau karena waktu juga ya yang kalian? Bu, tadi untuk yang jadwal gelombang 2 itu 13 April sampai 2 Juni. Oh, 13 April sampai 2 Juni masih lama ya. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin mendaftar S2, S3 di ITB masih dibuka gelombang 2 sampai dengan Juni nanti. Online semua ya, Bu ya, karena memang iya online semua. Kemarin kita online semua. Baik. Kita cukupkan dulu barangkali ya? Mangga. Karena memang para peserta juga sudah izin live ya, karena memang materinya sudah cukup. Terima kasih banyak Bu Ayu untuk hari ini. Pak Solikin kelihatannya juga sudah sign off ya? Ah, serius Bu? Pak Solikin mungkin ngajar atau apa ya, kalian ada ngajar ya? Ada kelas juga di TLU katanya. Jadi makanya waktu moderator siapa nih Pak? Oh, saya ngajar karena tiap hari agak seharian Sabtu, jadi gantian. Luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali untuk hadirannya, sangat bermanfaat sharing dari Bu Ayu. Alhamdulillah di COVID-19 ini. Kenapa? Itu ada Pak Solikin. Oh, Pak Solikin hadir? Pak Solikin? Bu Pak, di-unmute dulu. Oh ya. Pak. Kirain udah ngajar Pak tadi. Sudah Bu.
Ya, ini sudah di akhir, Pak. Bu Ayu sudah memaparkan banyak sekali. Tadi juga pertanyaan banyak sekali. Ternyata pertanyaannya advance semua, Pak. Gitu. Iya, Pak. Ternyata periset di bidang NLP banyak ternyata ya. Banyak. Baik, Pak Solikin, ini kita pamit dulu ya dengan Mangga. teman-teman. Nuhun. Mohon maaf untuk kekurangannya. Kemudian kita minggu depan jangan lupa gabung lagi. Saya tuh pengen foto, tapi gimana caranya ya foto di sini? Print screen. Nggak bisa ya? Nggak. Kalau di Zoom kan bisa banyakan gini ya. Dulu, Bu. Di Zoom nggak bisa ya? Banyakan? Dari laptop, Bu. Tuh ada ahlinya tuh. Nggak, maksud saya cuman foto Bu Ayu aja nih yang muncul yang di. Ya, kalau mau banyakan gitu ada plugin yang harus kita install dulu sebelumnya. Oh, nggak bisa. Saya juga belum install itu. Jadi saya juga nggak bisa ngambil foto. Nggak apa-apa. Punten. Ya, saya foto Bu Ayu aja. Mana Bu Ayu nggak muncul? Nah, saya foto Bu Ayu ya. Jadi minggu depan ada lagi, dan sesuai dengan request tadi juga kelihatannya khusus tentang NLP. Kalau Bu Ayu berkenan berbagi lagi ya. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ayu, Pak Solikin.